Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Semua kita rindu untuk merasakan kenyamanan, ketenangan dalam hidup ini. Dan pemazmur berkata, itu bukanlah sekedar sebuah mimpi ataupun angan-angan. Tetapi itu adalah sesuatu yang pasti dapat kita miliki. Siapa yang memiliki ketenangan dan merasa aman dalam lindungan Tuhan? Di dalam Mazmur 125 ada 4 jenis orang yang akan merasakan aman dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang nomor 1, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Menurut pemazmur, orang yang merasa aman dalam perlindungan Tuhan, sekalipun di luar belum aman, tapi mereka yang menaruh harapan, mereka yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia merasa aman. Lihatlah bagaimana Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lihatlah bagaimana dengan Daniel yang tetap merasa aman dalam perlindungan Tuhan, sekalipun realita hidup mereka ada di perapian yang menyala-nyala, ada di gua singa. Tetapi sungguh, mereka orang-orang yang sudah merasakan betapa aman dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, orang yang seperti apa yang akan mendapatkan kenyamanan dalam perlindungan Tuhan? Angkat ayat yang ketiga. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Yang kedua adalah orang yang akan mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam perlindungan Tuhan adalah orang yang berjalan dalam kebenaran. Orang yang hidup benar. Memang saudaraku, kebenaran sering sekali dimusuhi. Kebenaran sering sekali tidak diterima dengan baik. Bahkan ada orang lebih memilih kata yang tepat daripada kata yang benar. Ada orang yang lebih memilih menyampaikan berita yang menyenangkan daripada berita yang mengandung kebenaran. Tetapi pada akhirnya semua orang akan memuji kebenaran, sekalipun pada awalnya susah untuk diterima. Sering sekali orang salah sangka kepada kita. Pada awalnya, ketika kita tegas, kokoh, pegang prinsip dalam kebenaran, bahkan kadang-kadang orang berpikir saudara adalah sok rohani dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, pada akhirnya orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran, mereka akan merasa aman. Sebab tiada sesuatu yang disembunyikan. Tiada sesuatu yang mengancam dalam kehidupannya. Tipikal orang yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang keempat, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik. Yang ketiga, saudaraku, orang yang akan merasa aman dalam perlindungan Tuhan. Orang yang akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu orang yang baik. Sebab apa? Firman Tuhan berkata, apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Dan Tuhan berkata, kalau engkau berbuat baik kepada saudaramu yang paling hina sekalipun, maka engkau memiutangi Tuhan, maka Allah di tempat maha tinggi akan membalasnya kepadamu. Itu sebabnya orang yang berlaku baik, mungkin pada waktu dia berbuat baik, kelihatan dia sedang rugi, kelihatan dia sedang berkorban, tapi sebetulnya dia sedang menabur, dan dia akan menuai kebaikan kembali yang datangnya daripada Tuhan. Dan yang keempat, saudaraku, siapa yang mengalami perlindungan Tuhan, yang merasa aman di dalam perlindungan Tuhan, yaitu ayat 4b, dan kepada orang-orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati dilindungi oleh Tuhan. Sebab apa? Dalam ketulusan hatinya, dia menunjukkan siapa dia kepada Tuhan.
Dalam ketulusan hatinya, dia menunjukkan bagaimana dia takut akan Tuhan. Dalam ketulusan hatinya, dia menunjukkan bahwa dia tidak sedang memakaikan topeng. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang tulus hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Bukan karena segala sesuatu mudah, tetapi tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kita. Siapa? Yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Siapa? Yang kedua adalah orang yang hidup benar. Siapa? Yang ketiga adalah orang yang selalu berbuat baik. Kepada siapa? Dan yang keempat adalah orang yang selalu menjaga ketulusan hatinya. Marilah kita berlatih supaya hari lepas hari sungguh kita merasakan aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.